Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia adalah Gerakan 30 September 1965 atau PKI atau G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965, tepat tengah malam, dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan lebih sentosa. DN Aidit menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke lubang buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya adalah Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuitubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman Gerakan 30 SPKI dan ditemukan di sumur lubang buaya adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; yang kedua, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono; yang ketiga, Mayor Jenderal Raden Suprapto; yang keempat, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan; yang kelima, Mayor Jenderal Siswondo Parman; yang keenam, Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuitubun; ketujuh, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo; kedelapan, Kolonel Katamso Darmo Kusumo; kesembilan, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto; kesepuluh, Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution; ke-11, Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966.